Bulan yang suci dan penuh ampunan, bulan mulia ditutupnya pintu neraka. siapa yang ingin memasuki surganya, ayo berlomba mendapatkan rahmatnya. Semua bahagia, bersuka cita, Ramadan ceria bersama STI Ma'arif Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Segenap keluarga besar STI Ma'arif Garum, kaum muslimin muslimat di mana Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita oleh Allah dipertemukan kembali dalam rangka kita mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada saat ini kita semuanya masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita masih bisa melaksanakan salah satu ibadah, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan Karim. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa melewati puasa Ramadan ini dengan penuh sempurna dan penuh hikmat. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema atau materi, yaitu mengenai masalah i'tikaf. Kita sering mendengar kata-kata i'tikaf, terutama ketika menjelang puasa di bulan Ramadan. Setiap saat kita sering mendengar kata-kata i'tikaf. Lalu apa sih pengertian i'tikaf itu sendiri? Diterangkan dalam sebuah kitab Jawahirul Bukhari, halaman 191, itu diterangkan, wa maknal i'tikafi al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyah. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat tertentu. Artinya dengan niat i'tikaf. Jadi dari pernyataan ini bisa diartikan, bisa dipahami bahwa i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Itu namanya i'tikaf. Umpama kita baru keluar dari masjid, ternyata ada hal yang ketinggalan, apakah itu kunci kontak, apakah itu HP, apakah itu pulpen dan lain-lain. Kemudian kita masuk lagi ke masjid untuk mengambil barang yang tertinggal. Nah, di situ kita bisa niat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu bisa dilakukan kapan saja. Tidak harus di bulan Ramadan. Siang, malam, sore itu boleh. Kita setiap kali masuk masjid kita niat i'tikaf. Lah, adapun i'tikaf di masjid itu hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, man i'takafa fil masjidi fawaqo naqatin faka'an nama a'taqo nasamatin. Barang siapa yang i'tikaf di masjid selama kita
memerah susu. Selama kita memerah susu, artinya mungkin kita bisa menganalisa orang yang memerah susu sapi atau susu kambing itu kira-kira 3 menit lah, 3 menit. Berarti kalau kita masuk ke masjid selama 3 menit terus kita niat iktikaf, itu kita sudah mendapatkan fadilah atau pahalanya iktikaf. Nah, jadi fakaan nama aktako nasamatin, maka seakan-akan ia memerdekakan seorang budak. Apalagi Rasulullah sangat menganjurkan bagi umatnya iktikaf di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yata'akkatu fi Ramadan wa afdaluhu fil ashril akhiri min Ramadan lil iqtida'i bihi sallallahu alaihi wasallam. Iktikaf di masjid itu sangat dianjurkan apalagi di bulan Ramadan, dan yang lebih utama lagi pada 10 akhir di bulan Ramadan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arkanu iktikafi, adapun rukun iktikaf itu yang pertama niat. Rukun yang pertama adalah niat. Adapun niat iktikaf, kita sering ketika kita pergi ke masjid, kebanyakan di situ ada tulisan nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Itulah niatnya iktikaf. Jadi nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Yang nomor 2, wa kaunu fil masjidi wal jami'u aula. Rukun iktikaf yang kedua adalah masjid. Adapun masjid jami, dalam hal ini masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat, itu adalah lebih utama. Yang nomor 3, wal lubthu fihi walau yasiron. Berdiam diri di masjid walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masuk masjid hanya mengambil sesuatu yang tertinggal. Kemudian kita diam sejenak, niat nawaitul iktikafa sunnatalillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Itu kita sudah mendapatkan fadilahnya iktikaf. Yang nomor 4, mu'takif. Mu'takif adalah orang yang iktikaf. Wayang qatingu bil khuruji minal masjidi bila udhrin. Iktikaf itu bisa batal atau bisa rusak apabila kita telah keluar dari pintu masjid. Berarti kalau kita sudah keluar melangkahkan 1 langkah dari masjid, maka itu sudah batal iktikaf yang pertama. Kalau kita ingin masuk lagi, kita niat iktikaf lagi, itu kita akan mendapat fadilahnya iktikaf. Jadi keluar dari masjid itu menjadi penghalang atau bisa menjadi batal iktikaf yang pertama. Wabir ridati, yang kedua, iktikaf bisa batal apabila murtad atau keluar dari Islam. Wabis sakari wal junun, yang selanjutnya yang membatalkan iktikaf adalah gila atau sedang mabuk. Wa in ta'adda bisababiha wal jima'i, dan jima, melakukan persetubuhan antara suami istri di masjid itu otomatis bisa membatalkan iktikaf. Wa khurujul mani, dan keluarnya mani al muftiri lis-shaimi, kemudian keluarnya sperma bagi keluarnya sperma yang bisa membatalkan puasa. Wal haidi wa nifasi, dan perempuan yang sedang haid atau nifas itu tidak boleh iktikaf di dalam masjid. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Mari momentum Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa kita sesering mungkin datang ke masjid,
dengan niat iktikaf. Terus waktunya kapan? Terserah. Iktikaf itu bisa dilaksanakan kapan saja. Kapan saja. Dengan harapan kalau kita sering-sering pergi ke masjid dan iktikaf di masjid, semoga kita termasuk orang-orang yang diterangkan dalam hadis atau termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah besok di yaumil mahsyar. Dalam hadis disebutkan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi orang-orang yang mendapat perlindungan Allah adalah orang yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Artinya sering datang ke masjid, apakah itu untuk sholat jamaah atau untuk sholat sunat yang lain, itu selalu di masjid. Dengan seraya berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah atau petunjuk, taufik ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, apabila ada benarnya itu benar-benar semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah karena kebodohan kami. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama SD